Betul nggak Bapak Ibu? Mari ya kita sama-sama ya benar-benar ibadah sungguh-sungguh kepada Allah di bulan Ramadan ini. Karena apa? Kita diberi kesempatan oleh Allah bisa berada di Ramadan ini. Kita diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan. Kita bisa menunaikan ibadah puasa, kemudian ibadah-ibadah yang bulan Ramadan ini. Dan seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, cepat-cepat, ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhanmu. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Karena Allah memiliki asmaul husna, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu Allah banyak-banyak dalam menerima tobat atau mengampuni dosa daripada hamba-hambanya. Karena setiap anak Adam itu pasti memiliki dosa. Betul nggak Bu? Betul. Kita semua pasti punya dosa. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un. Jadi setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Nggak ada yang nggak punya salah. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Makanya di sepertiga akhir Allah itu ya memanggil hamba-hambanya, wahai hambaku, ayolah mohon ampun kepadaku. Jadi Allah itu luar biasa ya. Sampai-sampai Allah itu memanggil kita, ayo bangun tahajud, mohon ampun kepadaku. Itu menunjukkan Allah itu kasih sayang luar biasa kepada kita. Terlebih kita umat Muhammad, umat yang paling akhir, tetapi Allah berikan keistimewaan. Seperti ini Ramadan. Ramadan adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Karena apa? Umat sebelumnya itu tidak diberikan Ramadan. Umur Muhammad relatif pendek. Ya. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu relatif pendek. Tetapi nilai ibadahnya mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Rasul memerintahkan kepada kita, ayo kalian bergegas cari ya malam Lailatul Qadar. Biasanya itu ya kata Rasul di 10 terakhir di hari-hari yang ganjil. Nah ini 10 akhir ini. Jadi adalah fase terakhir yaitu itqum minan nar. Allah memerdekakan kita dari api neraka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari di Ramadan ini kita niatkan ya, kita mohon ampun kepada Allah ya di 10 akhir ini. Karena apa? Itu perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk bersegera minta ampun kepadanya karena kita punya banyak kesalahan. Kemudian wajannatin arduas samawati wal ard. Kemudian kita bersegera untuk menuju jalan ke surga. Itu perintah Allah. Di antaranya apa? Ya seperti ini, kita ibadah. Ya, terlebih di bulan Ramadan, luar biasa pahalanya. Dari 10 lipatan sampai 700 lipatan. Subhanallah. Apalagi kita ibadah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka sama dengan seolah-olah kita ini ibadah selama 1000 bulan. Nah, alhamdulillah, itu hanya umat Muhammad yang Allah kasih seperti itu. Kalau kita hitung-hitung umur kita ya sekitar 83 tahun lewat 4 bulan. Kira-kira umur kita sampai segitu enggak Bapak Ibu? Tuh, subhanallah ya. Kalau usia balik anak laki 15 tahun, kalau umurnya Allah kasih umur 63, berarti kurang lebih 49 atau 50 ya, 50 tahun. Nah kalau kita ibadah terus bertepatan turunnya malam Lailatul Qadar, dikali-kalikan Pak. Ya 1000 bulan kali 49 tahun. Subhanallah, luar biasa pahala kita. Ini diberikan kepada umat Muhammad. Nah kalau rumahnya jauh dari masjid, enggak apa-apa, di rumah aja bangun tahajud, baca Quran, zikir. Kalau capek tidur. Ya, tidurnya yang penting sesuai ajaran Rasulullah. Kalau mau tidur pas batal, wudu Bapak Ibu. Setelah wudu, udah tidur, baca doa. Ketika turun malam Lailatul Qadar, sama dengan ibu itu beribadah. Karena apa? Tidurnya orang berpuasa itu adalah bernilai ibadah. Kita kan puasa Pak Bu ya. Siangnya kita puasa, malamnya kita ibadah. Ya karena manusia itu kan ya beda dengan Rasul ya.
Karena itu adalah orang pilihan ya, manusia pilihan. Kalau kita yang semampu kita ibadah, yang penting kita menghindari dari kemaksiatan. Itu aja sebenarnya kita itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, karakteristik orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra, yaitu orang-orang yang mensedekahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya, baik dalam keadaan lapang, lagi ya banyak duit, apalagi lagi turun THR, sisihkan Bapak Ibu. Sisihkan ya, sedikit buat kita infakkan di jalan Allah. Terserah itu, mau buat pembangunan masjid atau apalah, yang penting dalam hal yang positif, yaitu di ranah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan aja. Karena apa? Dari harta kita ini ada hak orang lain, harus dikeluarkan. Apabila hartanya berlimpah Pak ya, harus dikeluarkan zakat malnya. Karena apa? Zakat mal ya itu merupakan kewajiban yang harus kita keluarkan. Karena ada hak orang lain. Makanya itu orang yang berhak menerima zakat, yaitu asnaf samaniyah 8 orang, berhak meminta uang, berhak meminta haknya kepada orang kaya tersebut. Ya, ingat, kalau itu nggak kita keluarkan, kita makan, nauzubillah, mohon maaf, kadang-kadang bisa jadi yang kurang baik. Bisa di diri kita terkena penyakit, atau di anak kita susah diatur, ya. Jadi ada aja. Tetapi kalau kita sisihkan, kita keluarkan, kita makan yang halal, insya Allah berkah, barokah buat diri kita, keluarga kita, anak cucu kita tinggalkan. Subhanallah, itu perintah Allah seperti itu. Jadi kita menyisihkan sebagian harta kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Waduh, ini kerjaan kok begini, aduh saya lagi pailit. Nggak apa-apa, sedikit aja, sesuai kemampuan kita. Yang penting kita sisihkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah